Yuk kembali lagi sama gua Wanda Dani Putra. Jadi kali ini gua ada di kebun tanaman hias. Pokoknya di sini semuanya ada berbagai tanaman hias. Pertama kalinya nih gua kesini. Langsung aja ikutin gua terus. Yuk. Om Wawan. Iya. Kita ketemu di sini, Om. Iya ya. Tadi Wanda kesini, terus ngeliat, banyak tanaman hias. Karena kan nggak pernah ke kebun tanaman hias nih, gitu. Terus bingung, tapi ini tempatnya namanya apa? Oh gitu. Mau iya, nanya iya. tetangga sebelah ntar dimarahin ya kan? Iya nggak enak ya. Iya, ntar dikira sumbangan ya kan? Perelek kalau di kampung. Iya. Terus kita jalan, tadi ketemu Om Wawan di sini. Emang ini di mana sih, Om? Jadi ini itu tempat di mana memang untuk produksi tanaman hias juga ada pupuk kita. Jadi sebenarnya ini tempat namanya Mugia Tani Mukti. Mugia Tani Mukti. Betul. Mugia Tani Mukti ini kita memproduksi pupuk bokasi dan pupuk organik cair. Juga ada divisi dari Mugia Tani Mukti ini ada yang namanya Kebun Abah. Nah ini adalah Kebun Abah. Oh, Kebun Abah. Kebun Abah. Ini teh betul. namanya. Di bawah naungan Mugia Tani Mukti. Gitu. Jadi ini kebun yang isi tanaman hias ini namanya Kebun Abah. Kebun Abah, betul. Ini ada bermacam-macam tanaman hias. Dari mulai bibit sampai yang sudah dewasa. Udah ada. Sampai yang belum akil balik juga ada. Yang belum akil balik juga ada. Gitu. Berarti janda bolongnya yang udah dewasa ada di sini ya. Janda bolongnya ada di sini. Iya. Juga kita ada tanaman bibit buah. Oh, bibit buah. Bibit buah, ada jambu kristal, ada jambu Jamaika, jambu air. Kita juga ada rambutan. Rambutan. Gitu. Ya, jadi ada beberapa jenis buah lah di sini. Iya. Gitu kita sediakan juga. Gitu. Nah, tadi kan Om Wawan bilang ada pupuk bokasi. Iya. Terus pupuk organik. Iya. Bokasi itu apa sih, Om? Bokasi itu jadi pupuk bahan organik yang kaya akan sumber hayati. Jadi dia pupuk padat yang terbuat dari kotoran hewan. Kita ramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan namanya pupuk bokasi tadi. Oke. Gitu. Iya. Kalau yang organik? Itu organik juga. Itu juga organik juga? Organik, betul. Pupuk bokasi ini organik. Oh, gitu. itu yang padat? Yang padat gitu loh. Jadi yang cairnya namanya itu Erabro. Erabro, pupuk cair organik. Organik, gitu, ya. Pupuk cair organik. Jadi ada yang padat, ada yang cair. Ada yang cair. Betul. Nanti kita boleh lihat ya, Om ya? Boleh nanti ininya. kita. Iya, siap. Nanti kita bisa lihat seperti apa sih yang padat, seperti apa sih yang cair gitu ya. Kita sudah ready juga dengan kemasannya. Nah, kalau tadi tempat ini, Kebun Abah ini sebenarnya udah lama atau baru-baru aja nih, Om? Nah, Kebun Abah ini sebetulnya sih sudah lama. Jadi main bisnisnya tadi yang dikatakan adalah Mugia Tani Mukti. Iya. Jadi kita menata kebunnya ini menjadi Kebun Abah ini karena happeningnya tanaman hias. Iya. Kebetulan koleksi kita juga cukup lumayan banyak, khususnya di kuping gajah ya, yang seperti ini kan dia, ini udah benar-benar kuping gajah udah gede gitu loh. Jadi kita punya beberapa koleksi dari kuping gajah sendiri. Sehingga dari situ kita coba kembangkan mengikuti perkembangan dunia tanaman hias saat ini. Kita perbanyak pembiakan tanaman hias dari berbagai jenis gitu loh. Gitu. Ya. Di sini yang paling ini kuping gajah. Kuping gajah, betul. Kuping gajah kita ini ada yang ukuran besar ya. Karena untuk kuping gajah ini lumayan lama ya untuk menjadi besar seperti ini aja contohnya. Ini bisa sampai 4-5 tahun. Itu bisa 1,5 meter ya. Ini sudah dipotong malah kan gitu. Jadi memang cukup lama untuk membuat kuping gajah itu sedemikian cantik menjadi besar gitu. Ya. Ini kalau diajak ngobrol cocok tanamannya ya. Cocok banget. Gampang ngedenger jadi. Soalnya kuping. Apalagi udah gede gitu. Iya, Selain kuping gajah di sini ada apa aja, Om tuh? Banyak banget ya. Ada jenis philodendron, ada juga monstera, ada juga basia. Jadi memang koleksi kita ini ada beberapa jenis ya, spesies ya. Gitu. Yang monstera juga kan sempat kalau di
teman-teman Wanda tuh, wah itu rame juga tuh. Ya kayak tadi contoh-contohnya tuh, yang janda bolong gitu kan, yang sempat rame juga tuh. Ya itu termasuk monstera juga. Itu monstera. Monstera Andansoni namanya. Jadi memang monstera ini banyak sekali jenisnya ya. Banyak sekali. Ada monstera yang variegata, ada borsigiana, banyak lah pokoknya ya. Nah, kita ada beberapa jenis monstera, tapi karena begitu banyaknya jenis monstera ini kita belum punya semua. Tapi ada beberapa yang lagi hits lah ya. Iya lagi kita hits. punya juga. Nanti kita bisa tunjukkan ya. Nanti gitu kita lihat-lihat ya Om ya. Siap. Nah, di mana Om ini? Nah, ini tuh tempat ibaratnya perbanyakan dari jenis tanaman. Ya contoh ya misalnya ini adalah indukan. Indukan yang nanti akan kita pecah ya. Iya. Ini namanya rotondum. Rotondum. Jadi kan ini banyak nanti diambil nanti satu-satu kita pecah. Jadi seperti ini nih. Nah, jadi kecil jadi dia. kecil-kecil. Perbanyakannya nanti kita proses untuk perbanyakan dari jenis tanaman ya di sebelah sini. Stok tanaman kita itu nggak habis-habis. Karena apa? Karena kita punya indukan-indukan yang nanti kita perbanyak lagi. Kita perbanyak lagi. Seperti ini kan Calathea ini baru kita pecah-pecah Ini baru lagi. nih, tadinya rimbun ya. Nah, rimbun seperti ini misalnya nih kita bisa lihat. Ini udah bisa 3, ini bisa 3 yang kita pecah. Ya, udah ada 3 rumpun ya. Nanti kita pecah-pecah seperti ini gitu kan. Ini tempatnya sebelum dijual banyak nih. Ini dibanyakinnya di sini nih ya. Ini duit semua nih. Yang ini belum akil balik nih. Belum akil balik ini. Masih kecil. Masih baby nih ya gitu loh. Nanti kita tunggu kalau memang sudah kuat setelah kita, karena biasanya tanaman itu setelah kita pisahkan dari indukannya mengalami stres kadang-kadang. Mengalami stres. Iya, jadi pertumbuhannya bisa harus stagnasi dulu, dia harus ibaratnya harus beradaptasi dulu. Maka kita biarkan di sini, nanti ketika dia sudah kuat, akarnya sudah kuat, terus kondisi tanamannya sudah kembali sehat, baru nanti kita pindahkan lagi ke sebelah sana nanti. Oke. Ya. Nanti kita mau menuju kali dari sini ke nanti itu ada tempat di mana memang sudah tanaman-tanaman yang sudah siap untuk kita jual. Oke, langsung nih tadi kita sudah ke sini, habis itu kita ke tempat yang sudah siap untuk dipasarkan ya Om ya? Iya, betul sekali itu. Ikuti terus. Guys, kita sekarang ada di tempat tanaman hias yang sudah siap untuk dipasarkan. Benar ya Om ya? Betul ya. Ini ada beberapa jenisnya ya. Ini jenis Calathea. Nah, Calathea ini banyak sekali jenis-jenisnya. Artinya spesies Calathea ini cukup banyak. Contohnya ini salah satu Calathea yang sedang diminati oleh banyak orang. Ini namanya black lipstick. Black lipstick. Waduh, iya benar. Ya kan, cantik coraknya ya. kayak bibir ya kan. Gitu, ya kan? Ini black lipstick ya. Iya benar. Salah satunya juga ada yang ini cukup langka juga. Ini cukup langka, cukup diminati juga oleh orang. Ini namanya ekor merak. Ekor merak. Nah, ini lihat cantik banget ya. Cantik banget ya. Iya. Coraknya memang khasnya Calathea itu dia seperti dilukis daunnya. Ya kan? Ini bisa dilihat kan ya, Ada ya? Iya. Kayak dilukis gitu loh. Iya, ini yang membuat ibaratnya ciri khas dari Calathea itu sendiri ya. Jadi memang dia punya kelebihannya di situ ya Calathea. Masih banyak juga. Nah, ini jenis aglonema ya. Aglonema, ada cochin, ada green cochin, ini juga ada big papa gitu ya. Nah, untuk yang sebelah sana itu philodendron ya. Nah, ini juga lumayan nih philodendron yang lagi banyak diminati oleh banyak orang. Ini namanya Mexicanum. Mexicanum. Nah, ini Mexicanum nih. Ya. Iya benar. Philodendron. Dari Meksikan. Mexicanum gitu loh. Nggak tahu nih dari mana nih. Yang jelas sih namanya Mexicanum. Nah, ini juga ada. Nah, ini janda bolong yang masih belum akil balik nih. Belum akil balik ya. Iya benar. Janda bolongnya ya gitu. Masih kecil. Ada juga Amydrium. Amydrium ini jenis monstera. Ini Amydrium itu ada yang hijau, yang green, ini yang silver.
kebetulan. Kuning Ini silver. warnanya silver ya. Iya. Ya, silver ya warnanya ya. Itu beda gitu loh. Amidrium Oh, ini, beda-beda jenis monstera. Jadi memang jenis tanaman itu banyak sekali ya. Jadi kalau kita urut satu persatu ya lumayan pusing gitu. Nah, contoh nih seperti ini. Nih kita punya yang namanya untuk Syngonium. Ini Syngonium variegata. Syngonium variegata. Kenapa variegata? Dia putih, sebelah putih, sebelah hijau. Variegata ada dua, ada variegata putih, ada variegata kuning. Nah, ini yang kebetulan putih. ini yang putih gitu loh. Ini juga banyak diminati oleh penggemar koleksi tanaman hias. Ini juga sama, cuman bentuk variegatanya berbeda. Nah, ini Nah, kalau ini kan dia sebelah-sebelah, kalau ini dia cuman Tipis-tipis. tipis-tipis, black. Sama ini juga jenis variegata. oke. Gitu. Ini lumayan juga harganya gitu loh. Iya. Ya. Jadi banyak sekali untuk tanaman hias itu ya. Nah, kadang-kadang orang hanya melihat satu keindahannya saja. Jadi tanaman hias ini sebetulnya banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk keindahan di satu tempat. Tetapi juga untuk apa? Untuk kebersihan udara. Benar. Ya, menyaring Iya, udara-udara iya, kotor iya. gitu loh lah. Jadi itu juga yang harus kita pahami sehingga selain estetika tetapi ada manfaat lebih dari tanaman itu sendiri. Benar, makanya kan kalau pagi-pagi misalnya kalau di rumah banyak tanaman, udaranya lebih sejuk. Lebih fresh Iya, gitu, lebih lebih fresh. fresh. Nah, itu yang sebetulnya harus kita disosialisasikan supaya teman-teman juga penggemar tanaman ini tidak hanya satu keindahan tetapi manfaatnya sendiri. Betul. Kayak kuping gajah kan dia punya yang daunnya tuh lebar ya. Iya. Nah, itu makin lebar daun sehingga makin banyak untuk menyerap udara-udara kotor. Iya. Nah, itu sehingga fungsi udara udara yang ada di ruangan itu nanti itu akan lebih segar. Iya. Gitu ya. Oh. Jadi selain keindahan manfaatnya juga ada tanaman hias ya. Jadinya iya. Nah, di sini biasanya kalau yang udah siap dijual, kisarannya berapa sih Om kalau ada yang mau beli gitu? Tergantung jenis tanamannya. Kita dari mulai ibaratnya 20.000 sampai juga 300.000 ada harganya. Tergantung dari jenis tanamannya itu sendiri. Paling mahal? Paling mahal yang kita punya kisaran 1 jutaan. Oh, kisaran 1 juta. 1 juta, 1,5 juta gitu. Oke. Apa itu jenisnya? Kalau kayak kuping gajah yang original yang tadi yang Gede, itu lumayan harganya. Lumayan ya. Lumayan harganya. Kalau kayak ini kisaran sekitar 150 ribuan lah gitu loh. 200 ribu. Ada juga yang 10 ribuan ya ini gitu kan. Ini memang Syngonium jenisnya gitu loh. Ada yang 5 ribuan juga Om. 5 ribuan ada. Potnya doang. Yang masih baby. Iya, masih baby banget gitu loh. Usaha-usaha begini nih Om. Betul. Memang lagi happening ya. Bener. Gitu, lagi happening. Makanya memang harganya juga lumayan juga kan Betul, kalau yang masih betul. muda jualan. Iya. Bener. Betul. Guys, kalau mau beli, tertarik sama tanaman-tanaman koleksi dari kebun Abah ini bisa datang ya. Atau di IG Di IG ada? ada. Ada apa tuh? Kebun Abahku. Jadi kebun Abahnya nyambung, underscore, Q-nya itu pakai Q sama U. Gitu. Kebun Abah underscore Q. Q. Wah, Kebun gitu. Abahku. Bisa di follow. Ya alay-alay dikit. Biar ngikutin milenial sekarang gitu loh. Iya, Namanya bener, jadi bener, alay-alay bener, dikit bener, lah bener. gitu, menyesuaikan Iya, kan iya. gitu loh. Nah, apa ada tuh? satu lagi nih Dewanda nih ya. Ini kita yang mungkin masih jarang di mana-mana ya. Kita punya puring. Puring ini tanaman biasanya yang ada di kuburan-kuburan ya, buat pagar-pagar. Tapi kita ciptakan di sini menjadi menari ya. Apa tuh Om? Nih, dalam satu pohon itu ada beberapa jenis daun yang berbeda. Iya. Tapi dari satu pohon. Satu pohon. Kita dengan sistem okulasi namanya ya. Jadi Okulasi. menempelkan dari daun yang satu dengan yang lainnya nih. Contoh nih kan, ini warnanya kuning. Dia berbentuknya beda nih. Iya. Ya kan? Ini juga beda nih. Ini bawah. beda nih. Ya kan? Oh iya benar. Ini beda juga. ada 3 berarti. Iya, ada 3 dalam Ada satu 3. pohon ada 3 kurang lebih ya. Ada 3, ya betul ada 3. Ini memang mudanya seperti ini nanti pucukannya. Nah, ini berbeda kan? Iya. Ini berbeda. Gitu. Namanya apa? Puring fusion. Puring fusion. Puring fusion ya. Oh ya. Berarti ini dibuat sendiri berarti? Iya, kita memang memproduksi sendiri. Iya, memproduksi sendiri gitu. Ini yang memang masih jarang, mungkin di mana-mana belum ada ya. Gitu loh. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting nih, Dewanda nih. Apa? Ketika kita bermain dengan tanaman hias, Iya.
kita harus tahu harus menggunakan media tanam. Media tanam. Nah, bagaimana media tanam ini? Media tanam ini ada media tanam padat, ada media tanam poros. Poros. Ya, nanti kita akan bahas sedikit ya. Ya, karena apa? Mugia Tani Mukti itu memproduksi juga media tanam. Media tanam. Betul. Jadi semuanya di sini lengkap ya. Alhamdulillah, insya Allah lengkap. Gitu. Mantap. Langsung aja kita ke sana Om. Oke, buat siap. lihat media Ya, tanamnya. Ya. Nah, kita sekarang ada di tempat untuk pembuatan media tanam. Betul. Betul ya Om ya? Ya. Ini udah dilihatin nih. Ini juga ada nih. Iya, ini media tanam padat. Padat ya. Di sini sudah ada komposisinya. Jadi komposisi dari media tanam ini adalah tanah humus, pupuk kandang, arang sekam, kokopit dan organisme lokal, mikroorganisme lokal. Oh, Gitu loh. ini yang udah di pack ya. Jadi ini udah lengkap. Artinya untuk kebutuhan tanaman, nutrisi tanaman ini cukup lengkap ya. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman yang butuh media tanam bisa Kesini. mau misalnya menggunakan media tanam padat, bisa kita hubungi di kami ya. Mugia Tani Mukti ya. Ya, Jadi ini Mugia yang udah Tani. dipak ini berapa? Ini sudah beratnya pak. berapa ini? Ini beratnya kurang lebih 7 kilo. Oh, ini 7 kilo. 7 kilo, iya, Oh. cukup berat. Dan ini biasanya mereka akan pecah lagi. Mungkin ini satu bungkus ini bisa untuk ukuran pot 25 lah ya, itu bisa 3-4 pot. Ini harganya berapa nih Om kalau mau beli? Kurang lebih 15.000. 15.000. 15.000 aja murah. 15.000. 7 kilo ini Iya, ya. Ini buat luluran juga bisa ini. Sebulanan lu. Nggak usah buat tanaman, buat sendiri juga bisa Nggak ini. habis-habis ya. Nggak habis-habis ini. Terus ini ada apa lagi nih Om? Nah, ini produksi kita ini pupuk cair Erabro yang tadi pupuk organik cair. Yang kita produksi sendiri gitu loh. Erabro. Ya, ini ukuran 250 mili. Ini penggunaannya cukup dengan 4 tutup botol ini dengan dicampur dengan air 1 liter. Oke. Itu disemprot aja kalau ini. Oh, langsung disemprot ke tanamannya. Disemprot ke tanamannya, ke batangnya, ke tanah, ke belakang daun Oke. gitu. Supaya apa? Supaya lebih subur si tanaman itu, lebih kuat. Dan ini organik. Organik itu kelebihannya aman dan ramah lingkungan. Betul. Gitu. Jangan Ini- yang pakai kimia ya. Iya, betul. Bener. Jadi ini bisa dalam pemberiannya itu 4 hari sekali lah. 4 hari sekali. 4 hari sekali tanamannya supaya lebih subur ya. Ini Gitu. sore-sore biasanya ya? Lebih baik sih supaya prosesnya terjadi itu pagi hari. Oh, pagi hari. Pagi hari. malah. Karena apa? Ketika kita semprot itu matahari pagi itu akan membantu proses dari pupuk itu sendiri yang kita semprotkan. Oh, Gitu. gitu. Kalau Iya. yang ini Om? Ini apa? Ini sama, cuman dia kemasannya kemasan 1 liter. Oh, ini kemasan 1 liter. Kemasan 1 liter. Ini Ini kemasan 250 mili. oh. Memang lebih hematnya untuk pembelian yang 1 liter. Gitu ya. Cuman kalau misalnya penggunaannya nggak terlalu banyak, tanaman hiasnya nggak terlalu banyak, beli yang kecil-kecil aja gitu. Iya. Lebih murah jatuhnya. Kalau ini hanya 15.000 15.000. ini 45.000. Oke. Ya, Jadi per liternya. tergantung teman-teman mau belinya yang mana sesuai kebutuhan berarti ya, Om, ya? Betul. Sesuai kebutuhan. Kalau tanaman hiasnya kayak kebun raya bisa lo beli yang begini nih, tapi 10 ya kali ya. Kalau banyak banget gitu, kalau tanaman hiasnya banyak. Iya. Kalau yang dikit-dikit ya yang ini aja gitu. Nah, kita juga ada media tanam yang poros. Yang Dewana. poros. Ya, karena gini, ada tanaman-tanaman yang memang bisa menggunakan yang padat media tanamnya, tapi juga dia harus menggunakan yang poros. Poros itu dalam arti porositas ketika ada air itu dia akan cepat keluar. Oh. Sehingga tidak menyimpan terlalu banyak air di gitu. dalam pot tersebut. Nah, ini contohnya ya, kita lagi bikin media tanam poros nih. Oh, yang di belakang ini. Itu campuran dari daun-daunan, khususnya daun bambu. Daun bambu, nanti kita berikan juga sedikit pupuk bokasi. Oke. Jadi tidak hanya daun-daunan saja, itu kita daun-daunan kita fermentasi, kita kemas, kita berikan pupuk bokasi, jadilah media tanam yang poros tadi. Oke. Gitu. Mang, kameramen dapat gak yang di belakang? Dapat. Mang, coba dada Mang. Oke. Mang siapa namanya? Encep. Mang Encep nih yang bikin untuk media tanam poros. Betul. Oh, jadi bahan-bahannya tuh daun-daun difermentasi gitu, Om? Iya, betul. Jadi daun-daunan, khususnya sih daun bambu ya. Oke. Karena daun bambu itu unsur K-nya cukup banyak sehingga untuk memperkuat batang, akar dan sebagainya. Oh. Gitu. Makanya banyak dipakai tuh daun bambu untuk media tanam.
Media tanam. Iya, Oh, yang di karung-karung ini? Kalau yang sudah ini jadi? adalah pupuk bokasi. pupuk bokasi. Pupuk bokasi yang tadi bahan organik itu, Oke. yang padat. Nanti kita campur menjadi media tanam juga. Jadi bahan dasarnya dari pupuk bokasi juga. Oke. Jadi media tanam kita itu sudah ada pupuknya. Oh, jadi satu sudah paket lengkap di sini ya? Iya, paket lengkap, nggak usah kasih pupuk lagi. Gitu. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Om Wawan yang menjadi pengelola di kebun Abah ini. Nah, udah mendapatkan banyak informasi mengenai tanaman hias. Pokoknya semoga teman-teman yang menonton video ini bisa terinspirasi dan istilahnya bermanfaat untuk teman-teman. Nah, mumpung nggak ada si Om Wawan ya, nggak ada yang punya, kita ambil satu ya ini ya. Kita ambil satu, ya cabut. Mas nyari apa mas? Ini banyak banget tanaman, saya lagi nyari daun kangkung. Nggak ada daun kangkung dong.